Anda masih bersama kami di Berita Medan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 8 polisi yang terlibat kasus penyerangan dan penganiayaan nakes Rumah Sakit Bandung di Kota Medan masih menjalani pemeriksaan. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali ditunda untuk kesekian kalinya. Banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Langkat mulai berangsur surut, namun warga diminta untuk tetap waspada. Ya, pemerintah Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang diduga melakukan pengutipan uang dari warga untuk pengerjaan pembuatan parit. Sejumlah warga merasa tidak dilibatkan dan tidak ada musyawarah sebelum proses pengerjaan parit. Pengerjaan pembuatan parit di kawasan Puskopkar A Bukit Barisan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang menuai protes sebagian warga Desa Sugiharjo, Kecamatan Batangkuis. Sebab pengerjaan parit tersebut tidak melibatkan warga Desa Sugiharjo untuk dilakukan pengutipan dana. Parit tersebut dibangun guna mengantisipasi banjir. Pengerjaan pembuatan parit pun dilakukan pemerintah Desa Sugiharjo. Pengutipan dana tersebut pun tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan pemerintah desa dan ditandatangani langsung kepala desa serta kepala Badan Pemusyawaratan Desa. Menurut salah seorang warga Desa Sugiharjo, meski penanganan banjir untuk masyarakat Desa Sugiharjo sangat bermanfaat, namun seharusnya pihak desa melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada warga terkait pengutipan dana yang dilakukan. Yang banyak sumbang suara masyarakat yang sumbang suaranya masalah adanya pengutipan partisipasi dana. Mohon partisipasi dana ini yang kami ketahui banyak masyarakat kok ngeluh kan gitu. Kenapa dia dengan mengutip dana? Ya sebenarnya kalau memang pemerintah desa itu mau mengadakan pengutipan dana, seharusnya adalah musyawarah dulu dibuat. Jadi musyawarah itu dipanggil tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi dengan adanya musyawarah ini ada dokumentasinya, sehingga dengan kalau masyarakat nanti bertanya kan yang tokoh masyarakat yang hadir ini bisa menjelaskan. Sementara ketika dikonfirmasi terkait pengutipan dana tersebut, Sekretaris Kecamatan Batangkuis mengakui pihak kecamatan belum pernah menerima pemberitahuan dan koordinasi terkait pengutipan dana yang dilakukan pemerintah Desa Sugiharjo. Ini sebenarnya masalah teknis tidak harus seperti yang dibuat oleh Kades ini, kurang tepat langkah yang dibuatnya karena hal teknis ini merupakan kebijakan dan ini merupakan alat kami untuk mengevaluasi kinerja dari kepala desa yang belum berkoordinasi secara simultan dan terprogres. Rencananya pihak kecamatan akan memanggil Kepala Desa Sugiharjo untuk memberikan penjelasan terkait pengutipan dana kepada masyarakat desa yang seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi lain, banjir yang menggenangi 5 kecamatan di Kabupaten Langkat mulai berangsur surut. Sebagian warga di Kecamatan Tanjung Pura pun sudah mulai melakukan bersih-bersih rumah. 5 kecamatan Kabupaten Langkat terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter lebih selama seminggu lebih. Kamis kemarin banjir mulai nampak surut. Dari 5 kecamatan yang terendam banjir, kini tinggal 3 kecamatan lagi yang masih terendam banjir dengan debit air setinggi 30 cm. Di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, air hanya mengenangi halaman rumah dan tidak lagi masuk ke dalam rumah seperti yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Sejumlah ruas jalan menuju desa pun perlahan sudah mulai bisa dilalui kendaraan roda 2. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat mempercepat pembangunan benteng sungai untuk meminimalisir terjadinya luapan sungai yang besar dan mengakibatkan rumah warga terendam banjir dalam kurun waktu yang cukup lama. 30 cm lah. Untuk saat ini sendiri gimana sih keadaannya? Apakah sudah mulai surut atau bagaimana? Mulai agak surut nampaknya. Dan sudah nampak. Sejauh ini sendiri Bapak masih bertahan di rumah atau mengungsi Pak? Masih di rumah lah tapi. Di rumah Pak. Teman-teman banjir yang masuk ke belakang. Berharap masyarakat sini
pompa air di waduk itu supaya segera difungsikan balik. Sehingga airnya nggak genang bisa dibuang ke sungai. Ini kondisi pompa sekarang kayak mana, Pak? Ada yang bilang rusak, ada yang bilang macam mana rusak barangkali. Nggak berfungsi lah pompa air. Kini masih ada 3 kecamatan yang masih terendam banjir, yakni Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Hinai, dan Kecamatan Babalan. Dengan ketinggian air di Kecamatan Tanjung Pura dan Hinai setinggi 50 hingga 80 cm. Untuk informasi saat ini, masyarakat yang mengungsi itu masih ada. Itu khususnya yang ada di Kecamatan Hinai, di Desa Cempa. Itu saat ini ada sekitar 28 kakak itu yang saat ini masih mengungsi, dan sebanyak 101 jiwa yang ada di base camp ex pengairan SDA Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengatasi sisa air, saat ini BPBD Langkat masih mengupayakan penyedotan air melalui pompa di daerah-daerah yang airnya terjebak di pemukiman warga. Selain itu, masih berlangsungnya curah hujan yang cukup tinggi dalam minggu ini. Warga diminta untuk tetap waspada akan kembali naiknya air sungai hingga dapat meluap ke pemukiman warga. Ahmad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, meski banjir yang sebelumnya merendam 5 kecamatan di Kabupaten Langkat kini mulai berangsur surut, namun warga terdampak banjir mulai mengeluhkan minimnya bantuan makanan dan perahu karet sebagai sarana untuk beraktivitas. Banjir yang dipicu tingginya curah hujan serta luapan air sungai Batang Serangan, Kabupaten Langkat, merendam pemukiman warga. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan membuat sebagian warga memilih untuk tinggal sementara waktu di pengungsian. Namun kondisi di pengungsian kurang memadai. Seperti warga Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, para korban banjir mulai mengeluh bantuan makanan dan minuman yang minim diberikan. Mereka juga memerlukan bantuan perahu karet sebagai transportasi keluar masuk desa. Ini masing-masing rakit adalah udah, karena kan nggak berapa jauh kali ke dalamnya kan. Kira-kira apa dari pisang ini bisa juga lah. Bisa dimanfaatin lah ya. Bisa. Tapi kalau seandainya perahu karet kalau memang ada dibutuhin juga ya Pak ya? Perahu karet kalau ada ya bisa juga. Sekali ya orang ini mau Untuk masuk aktivitas keluar ya? Iya. Bertahan setahun untuk bulan Bisa lebih. kami minta di lingkup itulah, dari sungai itu benteng terus ke sana. Pasang benteng ya? Pasang benteng lagi, benteng kecil lah dari dalam, dari pinggir sana di lingkup ke sana. Kalau enggak tiap tahun ini habis. Ya. Kebutuhan makanan di posko? Sementara sejauh ini kebutuhan makanan yang diharapkan khususnya di Dusun Ampat, sementara ini sendiri-sendiri Pak, seperti aktivitas sehari-hari. Berarti masih membutuhkan lah ya, Membutuhkan, Pak. untuk bantuan makanan dan kesehatan ini ya? Itu yang jelasnya Pak. Yang paling utama, yang paling prihatin dari saya secara pribadinya, sampat, perahu ya? Perahu kan dari Pak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat tanggap dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir, mengingat pasokan bantuan makanan saat ini sangat diperlukan bagi korban banjir yang masih bertahan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.